Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa waffiqna 'amalan maqbula, amma ba'du. Bapak-bapak jamaah masjid Nurul Ikhlas, hamba Allah yang mulia, kita akan lanjutkan insyaallah kajian tafsir kita dari surah An-Nisa. Ayat kita pada malam hari ini ayat 150 sampai ayat 152. Temanya adalah akibat kekafiran dan buah dari keimanan. Halamannya masih halaman yang ke-102. Itu kita awali dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka semua kebaikan untuk kita, memberikan ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Mudah-mudahan hajat kita, permohonan kita, kebutuhan kita yang kita lagi usahakan dimudahkan, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Turun hujan itu kata Imam Ghazali, dikutip oleh Imam An-Nawawi yang ngarang kitab Riyadhus Shalihin. Tanda-tanda doa dikabulkan itu adalah 'inda nuzulil ghaits, ketika turun hujan. Jadi kalau turun hujan itu kita berdoa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Kita mengesampingkan doa ingin nyenengin Allah dengan cara apa? Baca Quran, ya kan? Tingkatannya lebih tinggi daripada berdoa. Kalau doa kan kebutuhan kita. Kalau kita ngaji keinginan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan ngaji hajatnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita nikmati baca Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd. Yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd. ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم
ulaika sawfa yu'tihim ujurahum wa kana Allahu ghafurar rahima wa kana Allahu ghafurar rahima. Subhanallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Atau sing diulangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض. Anu sama runya jangan nyeret, ulangi. ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah membaca, melantunkan ayat-ayatnya. Harus kita sadari, Pak Tosim, kita diberikan kesempatan, dianugerahi oleh Allah untuk bisa ngaji Quran, ngaji tafsir, membunyikannya. Untuk mengupayakan kegiatan aktivitas seperti ini boleh dibilang 1001 atau 101. Masjid banyak taklim, tapi kalau kita evaluasi sebenarnya yang dibutuhkan itu tidak hanya keterangan, namun pembiasaan dan bimbingan membaca Al-Quran itu sangat dibutuhkan. Benar apa enggak Pak Tosim? Nah Pak Tosim aja jual lapak di sono, jamaahnya diajak untuk ngaji Quran masih ngeper. Benar apa enggak Pak Tosim? Enggak berani. Akhirnya apa? Mau enggak mau ya Pak Tosim bunyi sendiri untuk ngajak seperti ini Pak Aris. Oh enggak gampang. Tidak semua ustadz, mohon maaf nih, tidak semua ustadz itu punya kemampuan untuk membimbing. Kalau ceramah sih gampang, tapi ketika baca Quran langsung ketahuan. Ini sebenarnya lisensi apa enggak sih bahasanya, bacanya? Ya Pak Tosim ya. Kalau ceramah sih bisa. Ceramah bahas ABC, bahas politik, bahas bisa. Tapi bimbingan baca Quran susah apa enggak itu Mas Wawan? Jangankan bimbing, baca aja beredek enggak itu yang gemetar. Ya Pak Tosim ya. Ya Allah, kita dimudahkan untuk membaca Al-Quran. Sadari itu Pak Tosim, syukuri. Kapan lagi kita mau ngaji seperti ini? Nunggu kapan lagi? Kita nikmati bacaannya pelan-pelan. Walladzina amanu billahi wa rusulihi wa lam yufarriqu. Bisa dinikmati temponya. Lah ini saya bisa seperti ini survei Pak Tosim. Survei bertahun-tahun nih. Saya survei itu cara baca seperti apa. Terus biar diikuti itu temponya seperti apa, ya. Enggak serta-merta ini, itu butuh proses panjang. Lah akhirnya apa? Ya, Quran udah kita baca belum? Nah, kalau kita ngaji tafsirnya dibahas apa enggak? Dibahas. Kalau Sabtu pagi ada bacaan Quran Mas Soto? Dibacakan. Dibacakan. Jamaahnya ikut baca? Enggak. Itu udah saya koreksi di masjid yang lain juga seperti itu. Nah saya kenapa ini kadang-kadang saya singgung agar kita ngeh. Baca Quran itu wajib hukumnya, belajar Quran wajib hukumnya. Nah, bagaimana caranya? Ya dibimbing lah. Paling butuh waktu 5 menit. 20 menit selanjutnya kan pembahasan. Benar apa enggak Pak Tosim? Gitu. Baik, masuk ke tema tafsirnya. Judulnya adalah temanya akibat kekafiran dan buah keimanan. Setelah Allah melarang menyampaikan kata-kata buruk yang dapat menimbulkan permusuhan, maka alhamdulillah, terima kasih Pak Haji Mulkan.
Alhamdulillah. Ternyata lirikan saya direspon oleh Pak Haji Mulkan. Oh, lirikannya itu pertanda. Pertanda apa Pak Tosim? Pertanda kepingin kan kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Pak Haji selalu ada kopinya kayak gini. Ngajinya itu lancar. Mohon maaf ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagi peserta yang belum dapat kopi, bawa kopi sendiri-sendiri besok. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah nikmatnya. Udah baca Quran, insya Allah dapat pahala, ngopi lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Baik, saya lanjut. Saya ulangi ya. Hubungan ayat 150 dan ayat sebelumnya. Pada ayat sebelumnya Allah melarang melontarkan menyampaikan kata-kata yang buruk yang dapat menimbulkan permusuhan. Maka ayat ini menerangkan bahwa iman yang sesungguhnya memerlukan dua pegangan, yaitu satu iman kepada Allah dan iman kepada Rasul-Rasulnya tanpa membeda-bedakan antara seorang Rasul dengan yang lainnya. Siapa yang mengingkari Allah dan Rasul-Rasulnya atau membeda-bedakan di antara para Rasul itu, maka ia termasuk golongan orang yang kafir. Langsung tangkap gas Mas Toto berkata, Yang ini baterainya habis sebentar. Oh ya. Nah, ini temanya buah dari kekafiran dan buah dari keimanan. Lanjut. Langsung. Innalladzina. Sesungguhnya orang-orang yang yakfuruna, mereka ingkar. Stop. Ingat-ingat ya. Pak Osim. Yakfuruna itu kata kerja masa sekarang dan akan datang. Jadi orang yang kafir sampai kiamat ada. Kalau di awal surah Al-Baqarah, innalladzina kafaru sawa'un, itu menggunakan kata lampau. Kalau yakfuruna menggunakan kata kerja sekarang dan akan datang. Present continue dan present future tense. Itu kalau saya dulu belajar bahasa Inggris masih ingat juga Mas Toto ya kan? Continue dan future tense. Itu yakfuruna. Jadi orang yang ingkar kafir dengan Allah dan Nabi Muhammad masih tetap ada, maka seperti itu kita jangan baper. Dakwah itu, jualan itu, insya Allah ada yang beli dan juga ada yang nggak beli. Yang penting jualan aja, dakwah aja ya Mas Toto ya, upload aja. Kita nggak tahu uploadan Mas Toto dengan nama Masjid Nurul Ikhlas Curug Indah itu kapan ditonton. Boleh jadi nanti setelah nggak berharap nonton, orang dapat hidayah. Wah, ayo Mas Toto, ya kan? Yang penting jualan. Lanjut Mas Toto. Yakfuruna, mereka ingkar. Saya tanya, pokok yang diawali dengan kata kerja ya itu diantaranya adalah menunjukkan sekarang dan akan datang. Lanjut, illahi kepada Allah. Illahi kepada Allah, wa rusulihi dan rasul-rasulnya, wa yuriduna dan mereka ingin, an yufariku untuk mereka membedakan, bainallahi antara beriman kepada Allah, wa rusulihi dan ingkar kepada rasul-rasulnya, wa yaquluna dan mereka mengatakan, nu'minu kami beriman, biba'din kepada sebagian rasul, wa nakfuru dan kami ingkar, biba'din kepada sebagian rasul yang lain. Stop. Nah kita masuk ke tafsir nih. Tafsirnya adalah udah saya baca. Tinggal saya sampaikan Mas Toto terima jadi aja. Terima apa? Terima jadi. Yahudi dan Bani Israel itu adalah umat Nabi Musa. Kitabnya kitab Taurat. Nah mereka nggak mau beriman kepada Nabi Isa yang salahnya, gitu kan? Selanjutnya umatnya Nabi Isa yang khusus kalangan Bani Israel percaya kepada Nabi Isa, namun nggak percaya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya paham ya ayat ini ya? Yang dimaksud ayat ini itu adalah Yahudi dan Nasrani. Yahudi sebagai pengikut Nabi Musa, kemudian kitabnya Taurat. Setelah datang Nabi Isa nggak mau. Berarti membeda-bedakan. Kemudian datang juga Nabi Isa punya pengikut, kitabnya kitab Injil. Setelah datang Nabi Muhammad, nah di kitab-kitab sebelumnya itu tertulis nama Nabi Muhammad, tapi mereka nggak mau ngaku. Itu namanya beriman sebagian, kufur sebagian. Mana dalilnya? Nah, surah Al-A'raf. Surah apa? Surah Al-A'raf
ayat yang ke ayat terakhir itu, ayat-ayat terakhir. Halaman 170. Halaman 170. Halaman 170 ayatnya 157. Ayat 157. Langsung terjemah dibaca Mas Toto poinnya. Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, tidak bisa baca tulis, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Stop, jelas toh? Di dalam Al-Quran jelas. Berarti kalau kitab Taurat dan kitab Injil tidak mencantumkan Nabi Muhammad, otentiknya itu diragukan. Berarti Injilnya direvisi lagi. Dari namanya cetakan pertama Toto, terus setelahnya Tuti. Lo kan repot itu Mas Toto. Akhirnya Mas Toto yang asli kabur. Ya makasih ya. Nama pertama Toto, terus nama direvisi selanjutnya tuh Tuti. Kan sama T. Toto sama tuh Tuti mengkaburkan itu. Nah, akhirnya kayak Injil sekarang itu nggak jelas, ya. Baik, ulangi Mas Toto. Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, tidak bisa baca tulis, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Baik, ayatnya dibaca Pak Qasim. Alladzina yattabi'una. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Astagfirullahaladzim. Itu penting Mas Toto, ayat-ayat ini diingat apa? Diingat surah Al-A'raf apa? 1, nama Nabi Muhammad tertulis dalam Taurat dan Injil. Kalau Injil sekarang tidak mencantumkan Nabi Muhammad atau sifat-sifat Nabi Muhammad dengan jelas, berarti dikabulkan. Ya Mas Wawan ya? Ulang lagi Mas Toto, ulangi sekali lagi sampai akhir. Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, tidak bisa baca tulis, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Stop. Itu katanya pengikut Nabi Isa. Di dalam kitab Injil saja babi itu haram. Nah, tapi kenapa pendetanya nggak kencang? Kalau pendetanya nggak kencang, babi itu haram, wahai jemaat, jangan dimakan. Itu berarti kalian tidak mengikuti Injil. Kenapa nggak seperti itu? Ya kan? Silakan. Injil tahun 52 tertulisnya babi haram. Injil tahun 52 tertulisnya babi haram. Terus di tahun 70 babi hutan yang haram. Tafsiran itu kan? Tafsiran supaya babi ternak boleh dimakan. Wah, itu namanya ada motivasi. Itu namanya tahrif. Tahrif itu merubah teks atau makna biar menguntungkan. Itu disinggung nanti di dalam Al-Quran. Ntar dulu, ini selesai dulu Mas Toto. Dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya atau Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Baik, jadi apa sih? Kenapa sih nggak ikut Al-Quran? Apa salahnya Quran? Wong Quran itu menyuruh jangan ada penindasan, nggak boleh ada penindasan, eksploitasi kepentingan diri sendiri, benar? Nggak ada nilai-nilai Al-Quran yang bertentangan dengan kemanusiaan, itu nggak ada. Kenapa kita nggak mendukung?
Nah mereka kalau diajak adu argumen seperti itu nggak mau, melipir Pak Tosim, benar apa enggak? Iya. Jadi apa namanya, Al-Quran itu sudah nur, cahaya. Cahaya bagi apa? Bagi otak atau akal orang yang bersih. Itu pasti nerima. Kalau akalnya dan hatinya nggak bersih, nggak bisa. Ya, nah, demikian. Nah, tujuan penafsiran, nah ini agak-agak tinggi nih, agak apa? Agak dalam dikit. Dibuka surah Fussilat, surah apa? Surah Fussilat. Surah Fussilat halaman 481 Pak Haji Mulkan, halaman 481. Baik, ayat 40. Ayat apa? Ayat 40. Pak Tosim baca baris ketiga dari atas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصيرا Allah basir. إنه بما تعملون بصير. Allah. Mas Toto, berkata itu berkata. Innaladina, sesungguhnya orang-orang yang yulhiduna, mereka menyimpang dari kebenaran. Baik, aslinya itu maknanya yang pas itu menyimpangkan. Jadi membelokkan. Ayatnya yang dibaca itu sama, tapi maknanya dibelokkan. Ya Pak Tosim ya. Kayak tadi Injil cetakan tahun berapa Mas Toto? 50. Tahun 50 babi itu haram. Karena ada kepentingan ditulis tuh sama tim revisi Injil. Yang haram itu babi hutan. Loh, pengharaman babi hutan itu dapat tafsir dari mana, Bos? Itu bisa riwayatnya dari mana kan kayak gitu. Kan itu bisa dilacak. Makanya di dalam Islam itu agama yang paling orisinil itu agama. Semua informasi itu dibukukan. Kalau nggak dibukukan, ada peluang manusia merubah ngotak-ngatik gitu loh. Makanya ulama itu kitabnya satu lemari apa berpuluh-puluh lemari itu. Iya kan? Nah kalau kitab Injil kan nggak ada kitab yang berjilid-jilid. Kenapa? Lalu agamanya ngarang. Cara ibadah seperti apa? Oh kalau di kota pakai piano sama gitar grom. Tapi saya di Jawa Tengah itu, saya pernah nyantri di Jawa Tengah. Tetangga pesantren itu gereja. Kalau kebaktian itu Rabu malam Kamis ya seperti ini. Itu pakai angklung. Nah itu ibadahnya bikinan apa? Dicontohin. Bikinan. Rekayasa. Nah sujud di sini ya tetap sujud, meletakkan jidat di lantai. Mau di Masjidil Haram juga sama. Ya Ehan ya. Itu agama yang paling orisinil, agama ilmiah, bisa dilacak dengan tertulis. Nah agama mereka kan ngarang. Terus kalau sekarang kira-kira kalau babi diharamkan akan merugikan Pak Pendeta. Merugikan gimana? Soalnya donatur terbesar itu dari bos babi gitu. Ntar gereja nggak dapat income kayak gitu. Mikir pendetanya, gimana ini tim Injil kayak gitu. Ya sudah, yang haram adalah babi ya kayak gitu kan. Di Dewan sono, wah ini ada yang mendekati kita ini. Undang-undangnya UUD 45 seperti ini. Apa namanya? Presiden minimal harus calon presiden usia 40 tahun. Terus akhirnya ini ada yang nyalon tapi kurang 40 tahun. Kira-kira gimana kan kayak gitu? Di otak-atik apa enggak? Ya manusia lah. Apa? Iya manusia. Ada bentuknya macam-macam. Ya Pak Tosim ya, itu sami mawon Pak. Sami mawon. Kita bukan pelaku politik tapi bisa membaca situasi politik itu bisa karena ada kepentingan. Ya, Mas Toto, yulhiduna menyimpangkan. Lanjut Mas Toto. Fi ayatina, dalam menafsirkan ayat-ayat kami. Tuh, dan apa? Dalam Menafsir. Ini ayat untuk para penceramah yang nggak benar nih, ya kan? Ayatnya cakep, tafsirannya
Loh, kok kayak gini nih? Ini ayatnya seperti ini. Ingat-ingat ya. Ya kasih. Ulang-ulang Mas Toto, biar ingat. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang yulhiduna, mereka menyimpang dari kebenaran, fi ayatina, dalam menafsirkan ayat-ayat kami, la yakhfauna, tidaklah mereka dapat bersembunyi, alaina, atas pengawasan dari kami. Jamaah bisa dikibulin, Allah nggak bisa dikibulin gitu. Makanya ada kata la yakhfauna alaina. Ya, itu aja Mas Toto ya. Mantap. Mantap. Alhamdulillah. Pak Haji Naiman, ada yang disampaikan? Kasih mic-nya itu, Ehan. Kasih Eyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Memang umat Islam ini ya boleh dikatakan banyak yang terbelah karena kepingin kalau yang ayat Al-Quran itu yang dia imani, ya yang untuk tidak menguntungkan dia belah. Yang mudah contoh pada akhir-akhir ini sudah di medsos itu berkembang bahwa ahli-ahli calon Kiai Nahdlatul Ulama diadakan semacam seminar yang undang dosen ahli Islam dari Amerika, orangnya orang Yahudi. Nah, pertanyaannya memang bahwa itu dia ahli, tapi apakah benang merahnya lakum dinukum waliyadin itu berlaku atau enggak? Karena rahmatan alamin, biarin aja nggak apa-apa, yang penting rahmatan alamin. Apakah seperti itu sekarang ini? Mohon penjelasan. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang cerdas dari Pak Haji Mulkan. Saya walaupun bukan tokoh, Pak Haji Naiman. Bagaimana terhadap oknum yang labelnya mereka adalah anggota atau petinggi satu organisasi atau macam NU. Kenapa NU selalu di blow up di media sosial? Karena ormas yang paling tinggi dan punya pengaruh sangat besar di Indonesia dan berjuang lama. Nah, yang kesimpulannya adalah kalau ada hal sesuatu di katakanlah entah di Muhammadiyah atau di NU atau Muhammadiyah itu adalah bagaikan gerbong kereta api. Yang namanya gerbong kereta api ada orang baik, ada setengah baik dan segala macam. Yang namanya informasi seperti itu adalah dari pribadinya Pak Haji Naiman. Itu biasanya kayak Ulil Absor, Abdallah dulu kan heboh tuh. Memang udah dibidik oleh misionaris, ini punya potensi kecerdasan, sekolahin ke Amerika. Kalau yang nggak cerdas nggak bakalan dibidik. Akhirnya dicuci otak dan segala macam, pulang ke Indonesia, fatwanya nyeleneh kan seperti itu. Nah, kalau makanya boleh dikatakan ini bukan saya muji ya, kader NU Jawa Timur itu insya Allah steril dari seperti itu. Mas Ulil kalau diingetin sama Gus Jawa Timur itu, kalau Anda punya tafsir yang model seperti itu silahkan, tapi jangan mengatasnamakan PBNU. Masalahnya Mas Ulil ini kan sudah menjadi bagian dari PBNU dan tokoh. Kalau Mas Ulil bicara seperti itu nanti akan ditangkap, oh ini mewakili, itu yang merugikan kita Mas Ulil. Kalau Anda mau punya pendapat seperti itu silahkan, itu tafsir pribadi. Digitukan. Itu saya mengikuti demikian. Akhirnya setelah seperti itu bagaimana? Ya diem aja. Ya memang kasusnya seperti itu. Jadi mereka musuh-musuh Islam itu senantiasa nyari peluang untuk menyesatkan umat Islam dengan berbagai cara, diantaranya menggunakan tokoh atau intelektual. Demikian Pak Haji Naiman apa yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam. Terima kasih. Orang yang menyimpangkan ayat-ayat Allah itu sampai kiamat juga akan ada. Makanya kita harus berhati-hati. Saya ngaji tafsir pakai buku seabrek ini berarti cari selamat apa ngawur ini kira-kira? Cari biar tafsiran saya nggak ngawur gitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.